Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun berada? Terima kasih atas setiap komentar di video-video saya. Mudah-mudahan persahabatan kita mendapat hikmah dan membawa manfaat. Jangan lupa follow juga akun Instagram saya, Hermawan Haryati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video pembahasan soal kompetensi teknis bahasa Indonesia. Disimak baik-baik dari nomor 41 sampai nomor 50. Jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Silakan disimak baik-baik. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 41. Programmer, titik 2, software, sama dengan tanda tanya. A. Komputer, titik 2, Windows XP. B. Sinetron, titik 2, artis. C. Ketik, titik 2, skripsi. D. Sutradara, titik 2, film. Ini yang diminta adalah persamaan kalimat atau persamaan kata. Di sini, programmer mereka menghasilkan software atau produknya berupa software. Nah, jadi untuk jawaban yang tepat adalah sutradara, produknya adalah berupa film. Jadi, programmer menghasilkan software, sutradara menghasilkan film. Kalau pilihan jawaban A, komputer menghasilkan Windows XP, belum tentu. Sinetron menghasilkan artis juga belum tentu. Ketik menghasilkan skripsi juga belum tentu, karena banyak hal yang bisa dibentuk oleh mereka. Tetapi kalau sutradara sudah pasti menghasilkan film. Begitu juga dengan programmer sudah pasti menghasilkan software. Kita lanjut ke soal nomor 42. Sebelum kita ke soal nomor 42, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 42. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan titik-titik A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Tes performance, D. Kriteria. Jadi untuk jawaban yang benar pada soal nomor 42 ini adalah tes performance. Jadi, untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi ranah psikomotor menggunakan tes performance. Sedangkan untuk pilihan jawaban A, B, dan D kurang tepat. Kita lanjut ke soal nomor 43. Yang dimaksud dengan kegiatan surat menyurat yaitu titik-titik A. Kegiatan berkomunikasi dengan alat surat, B. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telegram, C. Kegiatan berkomunikasi dengan alat faksimil, D. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telepon. Untuk jawaban yang benar tentu saja jawabannya adalah A. Kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan alat surat. Itu disebut surat menyurat. Kita lanjut soal nomor 44. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara titik-titik A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 44 ini, bahwa penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 45. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, dan analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C.
Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 45 ini, bahwa ciri dari penilaian kelas adalah belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 46. Perhatikan premis berikut. Semua hewan melata memiliki ekor panjang, sebagian hewan melata memiliki mata merah. Maka kesimpulannya adalah A. Semua hewan melata berekor panjang dan memiliki mata merah. B. Semua hewan melata berekor panjang memiliki mata tidak merah. C. Sebagian hewan melata tidak berekor panjang dan memiliki mata merah. D. Sebagian hewan melata berekor panjang dan memiliki mata tidak merah. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 46 ini adalah D, yaitu sebagian hewan melata berekor panjang dan memiliki mata tidak merah. Jadi kesimpulannya adalah D. Silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya jika memiliki jawaban yang berbeda. Kita lanjut ke soal nomor 47. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 47 ini adalah B, yaitu tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Nanti siswa tersebut dapat mengambil pelajaran sehingga dapat memperbaiki diri dan dapat mencapai pembelajaran yang lebih optimal pada pembelajaran berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 48. Lunyah, sinonimnya adalah A. Gembur, B. Kunyah, C. Lumpur, D. Padat. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 48 ini adalah gembur. Jadi sinonim dari kata lunyah adalah gembur. Kita lanjut ke soal nomor 49. Anggi selalu memberi hadiah teman-temannya barang mahal. Vita diberi hadiah gaun oleh Anggi. Jadi kesimpulannya, A. Gaun adalah pemberian Anggi yang mahal. B. Gaun adalah barang mahal. C. Vita selalu diberi hadiah barang-barang mahal. D. Tak ada hadiah yang tidak mahal. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 49 ini adalah A, yaitu gaun adalah pemberian Anggi yang mahal. Jadi Vita diberi gaun oleh Anggi. Sedangkan gaun tersebut adalah barang-barang mahal yang diberikan oleh Anggi kepada teman-temannya. Kita lanjut ke soal nomor 50 atau soal yang terakhir. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 50 ini adalah B. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang akan digunakan. Biasanya ini terdapat pada silabus yang telah disusun. Demikianlah 10 soal tes kompetensi teknis bahasa Indonesia dari nomor 41 sampai nomor 50. Silahkan ditonton ulang videonya, disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.